Pemirsa, lebih dari sepekan erupsi Gunung Semeru, pencarian korban hilang terus dilakukan. Alat berat dikerahkan untuk mencari korban hilang. Hingga saat ini tercatat sebanyak 46 orang meninggal dunia, sementara 9 lainnya masih dinyatakan hilang. Alat berat terus dikerahkan untuk mencari korban hilang akibat erupsi Gunung Semeru. Pencarian juga dilakukan dengan menyisir jembatan Geladak Perak. Selain tergantung kondisi cuaca, pencarian korban erupsi Semeru juga tetap mewaspadai aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Hingga saat ini tercatat 46 orang meninggal dan 9 masih hilang akibat erupsi Gunung Semeru. Yang pertama, medannya cukup curam karena seputaran jembatan tadi memang kita harus turun kemudian naik, jadi cukup terjal medannya. Kemudian di situ juga ada aliran lahar dingin. Sebagian tadi juga bekas erupsi juga masih mengumpulkan asap, jadi kita perlu waspada tadi. Sementara itu, setelah sepekan tak bersekolah akibat erupsi Semeru, ratusan anak-anak korban erupsi akhirnya bisa kembali belajar. Meski digelar secara terbatas di tenda darurat pengungsian, anak-anak korban bencana ini sangat antusias mengikuti kegiatan belajar. Untuk saat ini, sekolah darurat hanya digelar selama 1 jam. Dalam proses pembelajaran, dinas terkait menggunakan metode kombinasi trauma healing dan pemberian materi sekolah. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kondisi anak-anak di pengungsian korban erupsi Semeru, sudah ada rekan kami Bayu Pradana di lokasi. Bayu, saat ini bagaimana kondisi anak-anak yang berada di pengungsian? Apakah metode trauma healing yang sudah 1 pekan ini dilakukan berhasil terhadap anak-anak ini? Iya, Anissa, anak-anak merupakan hal yang penting dan menjadi hal utama untuk diperhatikan, terutama bagi mereka anak-anak yang terdampak dari bencana erupsi Semeru ini salah satunya. Dan tentunya berbagai upaya untuk mengobati trauma mereka ini dilakukan dari para relawan. Sekarang saya sudah mendengar gelak tawa dari anak-anak. Yuk Anissa dan juga pemirsa, kita lihat bersama-sama apa sih yang sedang adik-adik ini lakukan di pengungsian pada sore hari ini. Bersama juru kamera Rizky Iqbal, kita sama-sama bergerak melihat kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh anak-anak di pengungsian lapangan Penanggal ini. Di belakang saya adalah pos pelayanan dukungan psikososial, di mana ini menjadi salah satu tempat di mana anak-anak ini rutin melakukan sejumlah aktivitas. Pada sore hari ini biasanya sejumlah relawan ini datang untuk menghibur adik-adik kita, di antaranya dengan memberi bantuan dan juga menghibur mereka dengan menyanyi bersama, lalu juga membacakan dongeng, bahkan tadi bermain games bersama. Dan tadi pada maghrib mereka melaksanakan ibadah sholat maghrib bersama-sama, dan ini yang menjadi hal rutin adalah bagi anak-anak yang beragama Islam ini akan mengaji bersama. Kita dengar ini mereka sedang menghafalkan surat Al-Anaba, dan tentunya untuk mempermudah mereka menghafal surat Al-Anaba dari ayat ke ayat ini mereka menirukan beberapa pose atau gaya. Tentunya ini merupakan salah satu metode untuk menyelipkan proses trauma healing mereka. Dan tentunya ada berbagai aktivitas lainnya yang biasa mereka lakukan. Biasanya setelah ini mereka akan mendengarkan dongeng, dan juga mereka bisa bermain bersama relawan-relawan yang ada di pengungsian ini. Kembali bersama juru kamera Rizky Iqbal, kita melihat lagi sisi lain dari pengungsian ini, di mana salah satu yang penting bagi anak-anak adalah menjamin pertumbuhan mereka, menjamin nutrisi mereka. Di belakang saya adalah salah satu pos yang masih tetap bertahan sampai saat ini, di mana ini adalah pos jajanan bagi para adik-adik kita, di mana ini mereka bebas untuk mengambil apapun untuk menghibur nutrisi mereka. Anissa. Baik, Bayu, sejauh ini bagaimana kondisi gizi atau kondisi gizi anak-anak, dan seperti apa pemenuhan terhadap kebutuhan nutrisi harian mereka?
Iya, Anissa, gizi juga menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Kementerian Sosial dalam membangun posko-posko dari menghadapi bencana erupsi Semeru ini. Di mana di dapur umum di posko penanggal ini juga setiap harinya menyediakan paling sedikit adalah 1.500 bungkus untuk melayani para pengungsi yang ada di posko ini, termasuk adik-adik kita. Di mana masakan tiap harinya ini ada 3 kali masakan yang disajikan, dan tentunya juga yang dipikirkan adalah menu bagi adik-adik kita ini harus dibedakan dari menu-menu orang dewasa. Tentunya ada berbagai diantaranya seperti daging ayam, lalu juga protein-protein lainnya yang harus diperhatikan, termasuk juga sayur mayur yang mengandung vitamin. Anissa. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari pengungsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Terus jaga kesehatan rekan-rekan yang berada di sana. Terima kasih Bayu, selamat bertugas kembali. Pemirsa, fortifikasi pangan atau pangan bergizi diperlukan untuk mencegah stunting. Dan berikut perbincangan rekan Abraham Silaban dengan Kepala BKKBN Hasto Waradoyo dan Direktur Bisnis Perumbulok Febi Novita. Pemirsa, fortifikasi pangan atau pangan bergizi sangat diperlukan demi mencegah stunting dan menjaga kesehatan generasi mendatang. Kita akan berbincang mengenai persoalan ini dengan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Direktur Bisnis Perum Bulog Febi Novita. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hasto dan Bu Febi. Selamat malam. Ya, saya berterima dulu ke Pak Hasto ya. Pak Hasto, urusan stunting kalau kita bicara soal penanganannya akan dimulai dari hulunya. Hulunya yang dianggap adalah BKKBN. Bagaimana upaya BKKBN untuk mengintervensi keluarga berisiko stunting hingga ke seluruh pelosok Nusantara, Pak? Ya, jadi begini Mas, kita harus bisa melakukan pendekatan keluarga. Nah, pendekatan keluarga ini kita lakukan melalui namanya tim pendamping keluarga. Kita ingin menghadirkan tim pendamping keluarga ke seluruh wilayah pelosok Indonesia. Dengan harapan tim pendamping keluarga itu ada bidan 1 orang, kemudian ada PKK, kemudian ada 1 lagi kader atau penyuluh BKKBN. Nah, inilah yang akan mendampingi keluarga agar dia tidak melahirkan anak stunting, dan agar kalau dia melahirkan anaknya ada tanda-tanda stunting, maka kemudian dia bisa membimbing untuk penanganan stunting, karena stunting hanya bisa diatasi dalam 1000 hari kehidupan pertama. Begitu Mas. Ya. Selain yang sifatnya sosialisasi Pak, yang praktis apa yang sudah dilakukan BKKBN? Yang praktis begini, kita membentuk tim jumlahnya 600.000. Tim sudah selesai dibentuk bulan November ini. Ya. 600.000 orang itu tidak main-main loh, itu praktis. Kita bentuk orangnya dulu nggak ada, sekarang jadi ada 600.000. Kemudian kita membuat aplikasi namanya LCMail. Jadi kalau orang mau nikah 3 bulan sebelumnya tidak hanya di konseling Mas, tapi orang itu diperiksa tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar lengan atas. Tujuannya supaya apa? Supaya tahu tentang body mass index-nya, supaya tahu dia anemia atau tidak. Karena kalau nikah itu jangan hanya pre-wedding aja Mas, harus prekonsepsi dipikirkan gitu loh. Ini action nyata dan harus kita lakukan. Gitu. Tentu yang sifatnya action, BKKBN tidak bisa bekerja sendirian Pak. Dalam hal ini butuh koordinasi, butuh sinergitas dengan sektor-sektor lainnya. Utamanya dengan Bulog, ada kerjasama khusus Pak atau dengan instansi lainnya? Ya, jadi jelas itu ya. Kita melakukan namanya konvergensi. Jadi kerjasama dengan semua pihak ya. Utamanya adalah dengan Kementerian Kesehatan, kemudian dari PU juga, karena PU itu penyedia fasilitas seperti jamban, sanitasi, rumah tidak layak huni, itu harus diatasi semua. Itu sebagai faktor, namanya faktor sensitif ya. Kemudian kita dengan Bulog itu harus, kemarin saya sudah sowan menghadap ke Pak Buas, tentu pimpinannya Bu Febi ya. Kemudian saya berharap nanti Bulog itu menyediakan beras yang untuk bantuan pangan non tunainya sudah terfortifikasi.
Nah, inilah fortifikasi yang include di dalamnya. Harapan saya sudah ada untuk tambah darah, kemudian ya Fe dalam hal ini, kemudian ada asam folatnya, kemudian syukur kalau bisa ada vitamin D, begitu. Saya kira hal-hal seperti ini harus sifatnya inklusi ya, harus inklusif ke dalam kebijakan dan kemudian ke dalam kemasan pangan, begitu. Baik, Pak Hasto, sudah disinggung tadi Pak Buas di Rut Perum Bulog, tapi hari ini kan yang hadir bersama kita adalah Bu Febi. Bu Febi barangkali bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan dalam kerjasama kaitannya dengan fortifikasi pangan beras sehat yang disebutkan ini influential ataupun sangat berpengaruh pada asupan gizi masyarakat, Bu Febi. Ya, sebenarnya dalam penugasan Bulog sendiri ya, Mas Abraham, untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan sendiri, juga menjaga akses terhadap pangan dan kualitas konsumsi pangan itu sendiri. Jadi sebenarnya seperti Pak Hasto tadi bilang, dapat integrasikan dengan penyaluran beras BPNT, misalnya bansos dan lainnya, memberi nilai tambah pada beras yang diberikan pada bantuan-bantuan sosial juga sebenarnya. Nah, pengembangan dari beras berfortifikasi ini didasarkan sebenarnya dari pengalaman Perum Bulog juga loh Mas, yang pernah bekerja sama dengan Asian Development Bank dalam rangka pilot project fortifikasi untuk beras miskin atau raskin dulunya ya Mas. Nah, ini telah terbukti memang efektif menurunkan anemia gizi besi atau AGB pada ibu hamil, anak-anak yang tadi seperti dikatakan Pak Hasto tadi, anak masa pertumbuhan dan lain-lain. Memang beras fortifikasi ini memang sejalan dengan program pemerintah untuk menanggulangi permasalahan gizi dan kekurangan nutrisi, termasuk percepatan penurunan angka stunting. Itu sekaligus merupakan pengembangan memang produk Perum Bulog. Jadi memang sangat saat ini memang kalau kita lihat mengapa perlu beras fortifikasi, tentunya ya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 tentang pangan, tentang Undang-Undang PP 17 tentang ketahanan pangan dan gizi gitu ya. Terus ya tentunya tentang, apalagi kemarin baru juga di 2021 ada Perpres 72 tentang percepatan penurunan stunting. Jadi ini sangat sebenarnya beras fortifikasi Bulog ini sangat tepat sekali untuk program-program pemerintah. Tentunya tidak mudah Bu, karena kan targetnya kan seluruh pelosok Nusantara, memastikan bahwa asupan masyarakat ataupun warga itu adalah beras yang sehat, terfortifikasi. Saya tidak tahu istilah pastinya begitu. Tapi bagaimana pengawasannya, memastikan bahwa ini semua memang layak konsumsi? Oh gini, kalau ketersediaan tadi kita sudah kebetulan Bulog punya 1.600 gudang seluruh Indonesia, dan di beberapa gudang seluruh Indonesia juga sudah dilengkapi dengan mesinnya ya. Itu kalau ketersediaan pasti kita kita tersedia lah ya. Lalu tadi kalau misalnya tentunya quality control dan lain-lainnya, karena ini kan beras kesehatan ya, kita juga tidak bisa sembarangan. Kita juga ada sangat-sangat sangat-sangat memantau, misalnya itu ada base before dari kernelnya. Jadi beras fortifikasi itu beras biasa, beras premium atau medium yang dicampur premium dalam hal ini karena ini masuk beras khusus ya Mas ya, yang dicampur kernel yang bentuknya seperti beras dan itu ada vitamin-vitaminnya. Jadi mengandung vitamin A, B, asam folat dan besi, zinc. Tadi kalau Pak Hasto bilang syukur-syukur vitamin D itu bisa, mungkin kita bisa elaborasi supaya ada vitamin D-nya juga bisa nantinya. Oke, soal itu sangat kita kontrol Mas untuk. Bu Febi, tentu harapannya kan bisa seideal itu ya. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa kasus di masyarakat kan ada beras yang tak layak konsumsi, berkutu dan lain sebagainya. Nah, ini nampaknya memang jauh dari istilah beras sehat yang dimaksud, begitu Bu. Bagaimana tugas berat ini bisa dilaksanakan? Soal quality control ini nampaknya saya pikir nggak mudah. Ya, jadi gini. Jadi khusus untuk beras fortifikasi kita menggunakan beras premium dan packingnya pun kita pakai packing vakum Mas. Jadi vakum vakum itu kita press gitu ya, sehingga memang supaya kutu-kutu juga jangan cepat masuk dan lain-lain. Jadi ini memang nanti packingnya tuh sangat bagus sekali karena dia pakai vakum Mas. Saya kembali ke Pak Hasto. Ini terakhir Pak,
Kalau kita melihat apa yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur, erupsi Gunung Semeru, Pak, kita khawatir bagaimana saudara-saudara kita di sana bisa dapat pangan yang layak, kemudian bisa dibantu sebaik-baiknya. Kaitannya dengan mereka-mereka yang saat ini sedang hamil ataupun mereka yang sedang mengungsi saat ini, kan mereka butuh yang namanya penanganan, butuh yang namanya penyuluhan. Bagaimana upaya BKKBN untuk membantu mereka? Ya, kalau terkait dengan bantuan di Lumajang, itu BKKBN sudah menyiapkan bantuan untuk bina keluarga balita, bina keluarga lansia, bina keluarga yang sifatnya remaja. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya ibu-ibu yang punya bajuta, punya balita, dia tetap bisa menjaga gizi seimbang. Sehingga di tengah-tengah bencana itu kan sering bantuan itu sifatnya praktis, itu seperti mie misalnya begitu. Iya. Nah, kalau anak-anak kasih mie tanpa ada sayur, tanpa ada lauk yang kemudian menjadi gizi seimbang, ini kan sangat mengganggu pertumbuhan. Mereka yang usianya kurang dari 2 tahun, 1000 hari kehidupan pertama, dia bisa jadi stunting kalau seandainya tidak tercukupi kebutuhan seimbang. Okay. Nah, saya komentari terkait dengan masalah beras fortifikasi misalkan begitu ya. Sebetulnya yang namanya orang mau nikah itu, Mas, itu pasti mau untuk beli beras secara mandiri ya, yang berkualitas persiapan hamil. Sehingga saya punya ide gagasan, karena BKKBN itu merekam 2 juta orang menikah juga yang mau hamil dalam tahun yang bersamaan. Sebetulnya prekonsepsi ini perlu diprovokasi dengan gizi yang baik. Nah, oleh karena itu nanti saya berharap Bulog itu bisa membuat beras untuk persiapan pernikahan, beras untuk ibu hamil trimester 1, trimester 2 gitu. Yang populer, jadi tidak seperti tidak hanya susu saja. Kan sekarang ini ibu hamil itu kan sangat mengenal ada susu ibu hamil. Saya harus minum susu ibu hamil itulah. Besok saya bisa kampanye, ada loh beras untuk ibu hamil. Ini menarik, jadi, ini menarik. itu produk Bulog gitu. Yang nikah itu sehari 6.000, setahun 6 juta. Ya suami istri setahun ada 4 juta lah. Kalau itu mengkonsumsi beras Bulog yang bagus tadi kan, ya lumayan lah. Ini jadi menarik. begitu juga yang hamil kan 5 juta. Yang hamil 5 juta. Ya kalau memasakkan ibu hamil kan bukan hanya ibu hamil yang makan, satu keluarga ikut makan. Jadi kalau ada ibu hamil belinya beras untuk ibu hamil dong. Masa beli beras biasa gitu. Nah, saya kira butuh seperti itu. Saya yang kampanye, itu BKKBN yang kampanye agar masyarakat pakai beras fortifikasi gitu. Terima kasih Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN, dan juga Bu Febi Novita, Direktur Bisnis Perum Bulog, sudah hadir bersama kami dan berbincang bersama kami di iNewsroom. Terima kasih Pak Hasto dan terima kasih Bu Febi. Terima kasih Abraham Silaban atas bincang-bincangnya yang sangat menarik sekali. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait pengirim sate sianida yang menewaskan anak pengemudi ojol di Bantul, Yogyakarta, dijatuhi vonis 16 tahun penjara.